Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang kembali mengumpulkan kita hari ini, sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Ustazah Oya di acara yang selalu kita nantikan, di mana lagi kalau bukan Obras, obrolan bersama siswa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih ya, yang spesial daripada yang spesial lainnya, paling spesial dari yang spesial. Nah, siapa dia? Ada Abang Rifki Khatir, Masya Allah. Assalamualaikum Abang Rifki Khatir. Ya, jadi Abang Rifki Khatir ini biasanya kalau tampil itu, kalau hadir seperti ini tuh sendirian biasanya, karena beliau biasanya dalam pidato, dalam kata-kata sambutannya selalu tampil sendiri. Tapi kali ini Abang Rifki Khatir ditemani oleh kakak tercinta. Assalamualaikum kakak. Iya. Dengan kakak siapa kak? Ira, Ustazah. Iya, Kak Ira ya. Ya. Oke, Kak Ira, jadi ini kita mau diskusi, tanya-tanya sedikit tentang keseharian Rifki di rumah ya. Nah, jadi Rifki ini adalah salah seorang pentolan ya kita bilang ya. Pentolan di SMP IK Nurul Quran. Pentolan daripada siswa-siswi di SMP IK Nurul Quran. Kenapa kita bilang begitu? Karena beliau adalah ketua OSIS kita di periode 2023-2024. Nah, jadi Rifki Khatir dan kawan-kawan dengan wakil ketua OSISnya, dengan manajemen OSIS dan segala kepengurusan OSIS itu punya inisiatif yang luar biasa. Jadi mereka punya kegiatan-kegiatan yang memang dikonsep oleh mereka sendiri, kemudian dirangkul teman-teman oleh mereka sendiri. Salah satu kegiatan itu seperti misalnya peringatan Hari Guru. Nah, mereka buat konsep sendiri, merangkul teman-teman sendiri, kemudian melaksanakannya sendiri tanpa arahan guru, dan luar biasa hasilnya memberikan kesan terdalam dalam hati guru-gurunya ya Bang ya. Iya. Jadi ini berbicara tentang inisiatif nih ya Kak ya. Jadi Rifki ini kan kalau di sekolah tadi kita bilang ada inisiatif dengan teman-teman, namun secara orangnya sepertinya pendiam gitu ya Kak. Namun tetap lari-lari juga dengan kawan-kawan ya Bang. Jadi kita mau tahu kalau di rumah sebenarnya Rifki ini pribadi yang seperti apa Kak? Kok di rumah sama seperti sekolah Ustazah. Diam juga. Diam, cuman beda ya kok di sekolah sama di rumah. Iya. Kok di rumah kan udah keluarga sendiri, jadi pendiamnya tuh bukan pendiam kayak di sekolah, cuman dia nggak terlalu pekikilan kayak misalnya kayak bandel kayak gitu, enggak. Alhamdulillah. Ya dia di rumah ya, kalau misalnya kita bilang pendiam, nggak terlalu pendiam, karena kalau sama kami suka bercanda. Dia suka humoris juga. Humoris juga ya humoris. Ternyata ya. Ya ketika kami kalau udah bertiga, kami kan saudara bertiga, jadi kalau udah ngumpul bertiga itu udah kayak seru sesekali. Dia udah nampak lah jati diri sesungguhnya. Jadi kalau di luar kan dia nampaknya pendiam kali, tapi kalau di rumah dia pendiam, tapi nggak yang sependiam kayak di luar. Kalau di rumah dia bebas mengekspresikan Ustazah ya. Iya. Mungkin pendiam karena dengan guru-guru ya Kak ya. Kalau dengan teman-teman lari-larian juga kalau saya lihat. Yang udah dekat itu udah mulai berani. Oke. Kak, kan Rifki ini di awal jadi ketua OSIS tuh kalau kita lihat kan Rifki ini anak terakhir ya Kak ya. Iya, betul, jadi kan mungkin kalau anak terakhir di pikiran orang-orang biasanya manja. Jadi ketika Rifki menyampaikan ke keluarga nih, Rifki kasih tahu ke siapa dulu pas mau jadi ketua OSIS? Ke kakak. Ke kakak, Kak Ira. Iya. Pas Rifki kasih tahu pertama tuh tanggapan kakak atau keluarga, ayah, bunda tuh gimana tuh Kak? Karena kalau di keluarga kan Rifki emang dekat sama saya Ustazah, karena kalau akademis kami masih sering sharing gitu kan, karena kalau di sekolah pun ada acaranya saya mewakilkan gitu. Jadi ketika dia bilang kalau mau mencalonkan diri jadi ketua OSIS, terkejut pertama Ustazah, karena kan nggak nyangka dia berani gitu. Cuman alhamdulillah senang sekali karena dia udah mau dan berani mencoba ya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Ketika kami sampai kepada orang tua juga, orang tua sangat support dan sangat bangga juga. Karena emang dia nih
terkadang kalau di sekolah tuh rasa kepercayaan diri itu sangat kurang. Iya. Tapi ketika dia bilang mau mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, kami itu betul-betul terkejut dan sangat bangga, Ustazah. Sesuatu yang luar biasa ya. Ayah juga gitu ya, Kak? Iya, jadi emang support 100%. 100%, alhamdulillah ya. Jadi Abang Rifki motivasinya apa di awal mendaftar jadi ketua OSIS itu? Jadi awalnya Ustazah, sebenarnya kami pengen cari pengalaman sama melatih jiwa kepemimpinan. Kan anak laki-laki emang harus jadi pemimpin yang baik, Ustazah. Masya Allah, anak laki-laki harus jadi pemimpin yang baik. Habis itu karena ada support dari Ustazah juga, dukungan keluarga juga, makanya kami jadi tambah yakin untuk calonin diri jadi ketua OSIS. Ya, alhamdulillah dan akhirnya terpilih ya. Alhamdulillah. Menjabatlah Bang Rifki selama setahun ini dan gebrakannya luar biasa, Kak. Jadi kayak saya bilang tadi, inisiatif di OSIS kali ini tuh memang besar sekali. Tanpa kita suruh udah buat kegiatan langsung sendiri. Jadi konsep dan semuanya dipikirkan sendiri bersama teman-teman. Nah, jadi ini ada tabloid kita nih ya. Rifki udah pernah baca ya. Kakak udah pernah dapat, Kak? Udah ada. Ya, sudah ada Bang Rifki di sini ya. Nah, jadi di sini disampaikan dalam tabloid ini bahwasanya Rifki itu sebenarnya dulu tidak pernah sekolah TK gitu ya, Kak ya. Cuman di sini masih TK, meski tidak sekolah di TK, tapi sudah pintar membaca, berhitung, dan itu diajarkan oleh keluarga, oleh ayah dan juga kakak-kakak. Gimana, Kak? Maksudnya ada potensi, ada bakat memang dari kecil, memang udah terlihat gitu. Kalau potensi, Rifki ini dia orangnya sangat patuh, Ustazah. Oh, Masya Allah. Jadi ketika dia kecil, itu sering dibawa ke kantor sama ayah. Jadi kan ketika kalau misalnya anak yang lain kalau dibawa kantor nanti dia lari-lari. Kalau Rifki enggak, ada duduk samping ayah gitu. Ayah kan penghulu. Jadi sering menikahkan orang. Jadi dia emang di samping. Ikut, ya. Ketika ayah melatih atau menyuruh pasangan Syatin itu Al-Fatihah, dia dengar. Sampai ke rumah diulang-ulang. Jadi gampang sekali. Al-Fatihah kami nggak tahu dia hafal Al-Fatihah sendiri. Jadi mendengar lama-lama bisa sendiri ya. Ya, di sini juga disebutkan baru tahu baru tahu huruf-huruf hijaiyah tapi Al-Fatihahnya sudah lancar. Iya, Masya Allah ya. Dan luar biasanya sekali lagi Bang Rifki ini sudah mendapat juara 1, juara kelas dari kelas 3 SD sampai dengan kelas 6 SD. Kemudian lanjut lagi SMP ini. Jadi sepanjang perjalanan sekolah juara 1 terus ya, Bang ya. Masya Allah, juara 1 nggak lepas-lepas tuh dari genggaman ya. Padahal di kelas itu luar biasa juga. Banyak anak-anak yang juga persaingannya ketat ya, Bang ya, dari segi nilai. Nah, jadi kalau Bang Rifki sendiri gimana cara mempertahankan selalu di ranking 1 tuh, nggak dilepas-lepasin tuh ranking 1-nya? Kalau menurut kami saja ya pastinya harus belajar setiap hari. Dan juga waktu pelajaran itu yang penting fokus saja. Pelajaran di sekolah ya, Bang? Ya, waktu guru-guru jelasin itu yang penting fokus saja. Karena kalau kita lagi main-main tuh nggak akan masuk pelajarannya saja. Iya, betul. Pas di rumah kan nggak tahu ngulang apa juga kalau kita nggak dengar dari sekolah. Jadi makanya di sekolah kita fokus, pulang rumah baru kita ulang-ulang. Di pas dekat-dekat ujian juga harus fokus juga. Iya, oke. Berarti itu yang bikin akhirnya pelajaran tuh lengket ya. Iya. Kalau dari rumah sendiri, Kak, ada aturan tidak Rifki harus belajar di jam segini sampai jam segini? Atau mungkin kapan saja Rifki mau? Kan ada anak-anak yang kadang-kadang tidak perlu disuruh, dia pegang sendiri bukunya. Itu gimana, Kak? Kalau kami di rumah dibebaskan, Ustazah. Dibebaskan. Nggak ada aturan ya. Iya. Karena kan kalau orang tua cara mendidiknya, hal yang pertama itu memahami karakter anak dulu. Kan setiap anak itu kan berbeda karakternya. Saya misalnya nggak bisa disamaratakan gitu. Kalau misalnya kalau belajar itu harus di jam 4 subuh, harus tenang, sepi gitu. Cuma kalau Rifki ini beda lagi, Ustazah. Dia unik. Kalau dia belajar tuh kapan dia suka? Iya. Sambil dengarkan musik gitu. Jadi di awal-awal itu misalnya di awal-awal itu ayah sempat negur gitu. Lagi belajar lagi dengan musik gitu. Tapi emang seperti itu yang dia bisa gitu. Dia nggak bisa bangun subuh nanti kalau jam 4 bangunnya terlalu cepat nanti dia ngantuk-ngantuk, udah nggak fokus. Jadi semenjak itu orang tua tidak mengatur, nggak harus jam segini, harus segini, nggak. Jadi ketika kapan mau, misalnya nanti di sekolah udah capek seharian sekolah dari pagi sampai sore, malamnya nggak mau belajar, ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu. Kalau misalnya di sekolah, hari ini agak santai di sekolah, nggak capek, malamnya bisa belajar gitu. Jadi nggak ada paksaan dari orang tua. Untuk pengawasan ketika belajar, Kak, misalnya
didampingi, kakak duduk di sebelah gitu misalnya? Itu terkadang ada Ustazah. Terkadang kalau ada. Misalnya kayak masuk ke dalam kamar itu tanya udah sampai mana belajar, ada yang apa di sekolah ada yang nggak bisa nggak, ada yang kurang nggak, yang mana gitu. Berarti itu kalau ada kendala-kendala juga ditanyain gitu ya Kak ya. Jadi sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali. Abang Rifki Khatir ini sudah ketua OSIS, kemudian juara 1 tidak lepas-lepas, dan bukan hanya juara 1 saja, tapi di berbagai bidang lomba, beliau juga banyak memenangkan lomba-lomba ya Rifki ya. Alhamdulillah. Kalau di sekolah itu ada MTQ ya Rifki ya. MTQ ada juara 2, juara 3, ada ranking 1 juga Rifki ya. Ranking 1 pernah. Kemudian MQA. Apa tuh? Kitab. Kitab. Iya, kitab juga juara 1 ya. Juga, ya. Hafalan hadis dan arti juga juara 1. Nah, sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah, jadi Rifki ini tergabung dalam klub tilawah kalau di sekolah kita. Nah, jadi salah satu klub yang biasa anak-anak di situ belajar bersama Ustazah Fuaida namanya. Jadi Rifki tergabung di dalam klub tersebut. Kemudian Rifki ini juga ini ya, salah satu bagian daripada klub bola di sekolah kita ya Rifki ya. Ya, beliau juga punya hobi bola yang memang beberapa kali memenangkan perlombaan mewakili sekolah kita. Alhamdulillah. Jadi emang secinta itu sama bola ya Rifki. Iya Ustazah. Karena kan memang dari kecil udah main bola Ustazah. Iya. Jadi keterusan jadi hobi. Jadi pas masuk SMP IK kan ada ekskul futsal. Iya. Nah dari situ makin tertarik dengan futsal yang di sini. Makanya tambah bisa mengembangkan bakat gitu minat ya. Iya. Bang Rifki kalau hafalan udah berapa nih? Alhamdulillah udah 4 juz Ustazah. 4 juz ya, itu udah tasmi semua ya? Untuk juz 4 nanti tasmi waktu masuk sekolah lagi nanti. Oh iya, siap nanti lebaran. Di April ya? Iya. Ya Masya Allah ya, dengan segitu banyak kegiatan hobi OSISnya, tapi tetap menyempatkan diri untuk menghafal Al-Quran ya Bang ya. Dan itu hingga 4 juz ya. Targetnya sampai? Target sampai. Awalnya cuma 3 juz saja. Oh, ini lebih dari target. Masya Allah. Ya, dan Abang Rifki udah diterima di Riyab nih ya? Alhamdulillah udah saja. Ya, sekarang Abang Rifki udah kelas 3 SMP dan sekarang dia sudah diterima di Riyab, sudah mengikuti tes dan sudah lulus di Riyab, dan insya Allah nanti akan melanjutkan sekolah ke Riyab ya Bang ya. Masya Allah. Masya Allah. Pasti keluarga udah senang ya Kak ya, udah. Alhamdulillah akan boarding ya Bang ya, akan nginap ya, akan meninggalkan kakak tercinta, ponaan ya. Itu udah bisa kita siap-siapkan dari sekarang mentalnya ya Bang ya, pasti rindu Kak ya. Nah baik, kesan dan kesan Abang Rifki selama bersekolah di SMPK Nurul Quran. Kesan selama bersekolah di SMPK Nurul Quran itu kami dapat banyak pengalaman selama bersekolah, dapat mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan juga kami merasa SMPK itu sebagai sebuah wadah yang membuat kami lebih berkembang itu Ustazah. Iya. Support dari ustadz-ustazah itu yang bikin kami kayak merasa ada keluarga baru ketika bersekolah Ustazah. Masya Allah. Jadi kayak menjadi keluarga kedua bagi kami, makanya kami ya senang lah sekolah di sini. Iya, Alhamdulillah ya. Masya Allah, sahabat Nurul Quran TV yang dirahmati Allah. Jadi ini luar biasa sekali bincang-bincang kita di pagi hari yang berbahagia ini. Kalau dari keluarga Kak, melihat Rifki seperti ini, kemudian ditonton oleh banyak orang dan pengen tahu nih tips-tips apa saja yang membuat prestasinya yang luar biasa seperti ini tuh dari keluarga tuh apa aja yang dilakukan? Pertama yang kayak saya bilang tadi Ustazah, kita harus memahami karakter anak dulu gitu Ustazah. Baru kita didik sesuai kondisi psikologisnya, kondisi fisiknya gitu. Terus apa yang dia suka gitu Ustazah kan. Jadi apa yang dia suka kita dukung, harus didukung, harus 100% didukung apabila itu positif. Nah, ketika apa yang dia sukai kurang tepat menurut kita, maka kita arahkan ke arah yang lebih baik. Kemudian tadi didiknya itu sesuai dengan kondisi psikologis sama fisik gitu. Kan terkadang ada anak yang mohon maaf agak lemah di fisik. Jadi kita bisa membantu dia untuk lebih menonjol di akademis. Nah, ketika ada anak yang kurang menonjol di akademis, mungkin dia suka olahraga. Jadi kita bisa memfokuskan atau mengasah bakatnya untuk ke bidang olahraga gitu. Jadi jangan disamaratakan semua anak. Terus jangan dibandingkan nanti anak si A nih lebih hebat atau ranking 1 selalu, nih kok nggak bisa nih, udah belajar segini gitu. Jadi
pahami dulu karakter anak seperti apa, bakatnya kemana gitu. Jadi baru kita bisa melatih dan mengarahkan gitu, Ustazah. Masya Allah ya Kak ya, berarti kita harus memahami bakat anak terlebih Iya. dahulu, kemudian mendukung. Tapi kalau ada bakat yang mengarah ke arah yang tidak, yang kurang positif, maka harus betul-betul diarahkan ya Kak. Baik, alhamdulillah udah semua terjawab pertanyaan kami. Terima kasih atas kehadiran Rifki dan juga Kakak. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di obras lainnya lagi bersama Ustaz-Ustazah yang lain lagi. Dan kali ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.